Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar IPAS bab 4, berkenalan dengan bumi kita. Topik A, ada apa saja di bumi kita? Halaman 108. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan esensial. 1. Bagaimana bentuk permukaan bumi kita? 2. Apa itu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer? Yuk mari kita jawab bersama-sama ya. 1. Bagaimana bentuk permukaan bumi kita? Bentuk permukaan bumi pada kenyataannya tidaklah rata. Ada daerah yang lebih tinggi maupun lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Bentuk permukaan bumi yang memiliki perbedaan tinggi rendah ini dikenal dengan istilah relief. 2. Apa itu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer? Litosfer adalah lapisan daratan di seluruh permukaan bumi. Hidrosfer adalah lapisan perairan di seluruh permukaan bumi. Sedangkan atmosfer adalah lapisan udara di seluruh permukaan bumi. Banu, Ian, Aga, dan Mia tampak duduk di kantin sekolah. Mereka bercerita tentang pengalaman perjalanan selama liburan. Banu terlihat sedang menceritakan pengalamannya mendaki Gunung Rinjani pada liburan kemarin bersama orang tua dan kakaknya. Pernahkah kalian naik ke puncak gunung atau bukit? Berdasarkan pengalaman kalian atau pengalaman Banu, apa saja yang bisa kita lihat dari puncak gunung? Penampakan alam bumi kita. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa bentuk permukaan bumi kita? Apakah permukaan bumi berbentuk datar dan mulus? Apakah bentuk bumi kita bergelombang? Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan para ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, ada daerah yang cekung, ada yang terisi oleh air, dan ada juga yang kering. Selain itu, ada daerah yang penuh dengan tanaman dan ada juga yang gersang. Nah, ini adalah gambaran bentang alam di sekitar kita. Di bumi kita yang luas ini, banyak bagian dari alam yang bisa kita amati. Bagian dari alam tersebut ada yang di daratan, di lautan, dan juga di udara. Dalam bahasa ilmiah, bagian bumi bisa dibagi menjadi 3, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Di setiap bagian tersebut, kita bisa menemui bagian alam yang berbeda-beda. Yuk kita cari tahu satu per satu. 1. Litosfer atau daratan. Coba kalian ingat kapan terakhir kali kalian melakukan perjalanan jauh? Perjalanan keluar kota atau keluar daerah menggunakan moda transportasi darat. Bentuk daratan apa saja yang pernah kalian temui? Nah, ini adalah gambar Gunung Merapi dan Gunung Fuji. Pernahkah kalian melihat gunung yang menjulang tinggi? Gunung adalah bagian daratan yang menonjol dibandingkan dataran lainnya. Biasanya gunung berukuran sangat besar, jadi kalian bisa melihat gunung dengan sangat jelas walaupun dari jarak jauh. Beberapa gunung ada yang bersifat aktif atau bisa meletus, atau yang lebih sering dikenal sebagai gunung berapi. Namun, ada juga beberapa gunung yang sifatnya pasif atau tidak dapat meletus. Nah, berikut ini adalah gambar area perbukitan. Kalian juga bisa melihat bukit, dataran yang menjulang tinggi namun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan gunung. Jika gunung diibaratkan sebagai ibu atau ayah, maka bukit sebagai anaknya. Oleh karena bukit tidak terbentuk karena aktivitas vulkanik, maka tidak ada bukit yang bisa meletus. Kemudian, berikut ini adalah gambar lembah Bukit Sikunir di dataran tinggi Dieng. Selain gunung dan bukit, kalian juga bisa menemukan lembah. Lembah adalah dataran landai yang terbentuk akibat adanya 2 bukit atau 2 gunung. Bentuknya seperti cekungan. Di daratan, kalian juga bisa menemui dataran tinggi dan dataran rendah. Sesuai namanya, dataran tinggi adalah daerah daratan yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut.
Adapun dataran rendah adalah bagian daratan yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Oh iya, kalian juga bisa menemukan daerah yang bernama plato. Daerah ini memiliki permukaan lebih tinggi dibandingkan daerah lain di sekitarnya. Namun, daerah ini datar, tidak seperti gunung yang terjal atau perbukitan yang menonjol. Selengkapnya kalian bisa lihat gambar berikut ini ya. 2. Hidrosfer atau perairan. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Meskipun sepertinya daerah dataran di bumi sangat luas, ternyata pada kenyataannya daerah permukaan bumi yang digenangi air lebih besar loh. Sekitar 71% dari permukaan bumi tertutup air, baik air yang ada di lautan, danau, sungai maupun rawa-rawa. Di permukaan bumi, kalian bisa melihat lautan dan danau. Berbeda dengan lautan yang tidak memiliki tepi, danau memiliki tepian. Danau adalah daerah daratan yang tergenang air, atau dengan kata lain, danau adalah genangan air yang dikelilingi oleh daratan. Danau ada yang terbentuk secara alami, tapi ada juga yang terbentuk karena dibuat oleh manusia. Selain danau dan laut, ada juga sungai. Berbeda dengan laut yang tidak memiliki tepi dan danau yang memiliki tepi, sungai adalah bagian daratan yang digenangi air yang mengalir. Air sungai akan mengalir dari sumber mata air, biasanya di pegunungan, menuju ke laut. Nah, sekarang mari membuat peta tempat tinggal. 1. Berkumpullah bersama kelompok. 2. Siapkan 1 lembar kertas kosong. 3. Pergilah keluar kelas, lalu buatlah peta wilayah sekolah sesuai petunjuk guru. 4. Setelah selesai membuat peta daerah sekolah, berkumpul kembali di kelas. 5. Deskripsikan peta yang kalian buat bersama kelompok. 6. Gambarkan peta daerah sekitar sekolah di papan tulis secara bergantian dengan kelompok lain. Dengan demikian, kalian akan mendapatkan gambar peta daerah sekolah di papan tulis. Sekarang mari kita refleksikan. 1. Apakah di sekitar kalian ada gunung, bukit, sungai, danau, laut, atau lembah? Nah, ini kalian sesuaikan dengan kondisi di daerah kalian masing-masing ya. 2. Seperti apa gunung, bukit, sungai, danau, laut, atau lembah di daerah sekitar kalian? Apa namanya? Yang ini juga kalian sesuaikan dengan kondisi di daerah kalian masing-masing ya. 3. Jika tidak ada, menurut kalian mengapa di daerah kalian tidak ada bentuk alam seperti itu? Ini juga kalian sesuaikan ya. Misalkan contoh penyebab tidak adanya gunung, bukit, sungai, danau, laut, atau lembah yaitu telah terjadi peristiwa alam, seperti gempa bumi dan gunung meletus yang menyebabkan tidak ada gunung, bukit, sungai, danau, laut, atau lembah. Atmosfer bumi. Selain bentuk permukaan bumi yang ada di daratan atau litosfer dan lautan atau hidrosfer, di bumi juga ada yang namanya atmosfer. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Di dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Ada oksigen yang digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Ada juga gas karbon dioksida yang membantu tanaman menghasilkan energi. Selain itu, ada juga gas nitrogen yang membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupan. Nah, berikut ini adalah gambar lapisan atmosfer bumi. Ada lapisan ozon, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Setiap lapisan udara dibedakan berdasarkan temperaturnya dan ketinggiannya dari permukaan bumi. Troposfer merupakan lapisan paling dekat dengan bumi. Di dalam troposfer terdapat gas oksigen, nitrogen, uap udara, dan awan. Bahkan, asap bekas polusi kendaraan terdapat di lapisan tersebut. Ketinggian setiap lapisan dapat kalian pelajari selengkapnya pada gambar di atas. Ada juga lapisan udara yang bernama ozon. Ozon membantu mengurangi intensitas sinar ultraviolet atau UV dari cahaya matahari yang masuk ke bumi. Jika lapisan ini tidak ada atau rusak, maka cahaya matahari yang masuk ke bumi dapat merusak kehidupan di muka bumi. Manusia dapat dengan mudah terkena kanker kulit. Tumbuhan dan hewan akan mati dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga agar lapisan ozon tidak rusak.
Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.